Bab 2673. Peninggalan kultivasi iblis kuno. Dalam perjalanan, Long Yue akhirnya menghubungi Tetua Yu dan berbicara tentang masalah Nicholas Peng dan yang lainnya. Tetua Yu tidak punya pilihan selain membiarkan kelompok Nicholas Peng datang. Menurut Nicholas Peng, 7 orang yang datang ke sini semuanya merupakan kekuatan satu penurunan. Dia sendiri, meski dengan nama Sekte Sihir Qi, tidak berani bersaing dengan Nicholas Peng dan lainnya. Hanya saja Eric Qin, apa yang terjadi di botol berharga yang menyebabkan botol penjernih air itu bergetar hebat, kini menghilang. Orang ini, bukannya meledakkan jiwanya baru membuat getaran tadi, kan? Tetua Yu berpikir liar, memerintahkan kedua bawahannya yang masih sok, dan terus menjaga botol berharganya, sambil berjalan keluar kamar untuk menemui Nicholas Peng. Bagaimanapun, 7 orang kuat dari sisi lain datang ke pintu, dia seharusnya keluar untuk membicarakan, tentu saja, juga melihat kualitas orang-orang ini. Sekte jahat apanya? Kalau Long Yue bodoh, kenapa dia tidak pernah mendengar sekte yang begitu kuat? Beberapa teman seiman, aku. Berjalan keluar dari gerbang, Tetua Yu tersenyum dan membungkukkan tangannya kepada Nicholas Peng dan yang lainnya yang baru saja mendarat. Pergi. Tapi dia tidak menyangka Nicholas Peng berjalan mendekat, mengangkat alisnya, dan menamparnya. Ketika mereka sampai di tempat ini, mereka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tepat ketika Tetua Yu tertangkap basah dan berlari ke bebatuan, Tenno Zhang dan yang lainnya, yang sudah membubung, bergegas menuju kamar. Boom! Napas Reiki meledak, seperti gelombang badai menghantam pantai. Tidak perlu membuka pintu sama sekali dan beberapa orang langsung menghancurkan seluruh deretan rumah. Atapnya terbalik secara langsung, memperlihatkan 2 kultivator panik di dalam. Apa yang kalian lakukan? Tetua Yu bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah. Bahkan jika ingin merebut yang bermarga Qin itu, kuberikan saja. Apakah perlu menggunakan kekerasan? Tetua, botol giok ini bergetar lagi. Tetapi Tetua Yu baru saja marah. Kedua kultivator yang panik, sudah bingung dengan situasinya, secara naluriah menunjuk ke botol pemurnian air yang ditangguhkan. Mereka hanya ingin mengingatkan, tetapi atap tiba-tiba dihancurkan oleh Tenno Zhang dan yang lainnya, membuat mereka terpana selama beberapa detik. 2 orang ini tidak menyangka, hanya dengan satu kalimat, mata semua orang yang melihat pemandangan saat ini tertuju pada botol berharga. Kali ini, botol berharga semakin bergetar dan tidak seperti yang terakhir kali, retakan muncul pada botol berharga. Botol berhargaku. Wajah Tetua Yu penuh horor, tidak lagi peduli dengan hal lain, dan dengan putus asa bergegas menuju botol berharga. Namun, saat berikutnya, ada ledakan yang bergema di seluruh dunia. Sebuah kekuatan agung, berpusat di botol berharga, melonjak ke 4 arah. Dalam sekejap, semua rumah di daerah ini runtuh dan pohon-pohon tumbang. Tetua Yu bahkan terkena gelombang udara, langsung diangkat lagi, dan menghancurkan sebuah bangunan. Namun, Tenno Zhang dan yang lainnya bergegas ketika Reiki bubar. Leluhur Finola, kalian sudah datang. Tapi selanjutnya, apa yang membuat Finola Su dan yang lainnya merasa tenang adalah di tengah ledakan botol berharga, Eric Qin perlahan menampakkan dirinya, dan saat melihat Finola Su, dia tersenyum tipis. Saat ini, Eric Qin sedang memegang 3 permata seukuran telur. Ini juga hasil yang dia kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Sebelum botol berharga bergetar untuk pertama kalinya, Eric Qin sudah mengumpulkan angin Reiki, bisa memecahkan botol berharga dan pergi. Namun, Eric Qin merasa mungkin ada kelebihan di ruang botol berharga, jadi dia menggambar pala dewa dan menyerapnya lagi. Dia tidak menyangka akan keluar kali ini, kebetulan bertemu Finola Su dan yang lainnya.
Kalian bukan musuh, tapi kelompok. Long Yue melihat Tenno Zhang dan yang lainnya tersenyum dan menatap Eric Qin. Ketika kedua belah pihak sekelompok, matanya terbelah dan hatinya terasa dingin. Pada saat ini, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Mau lari. Nicholas Peng melihat ke arah Long Yue yang hendak melarikan diri, mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya Reiki. Long Yue langsung ditembus oleh Reiki di kaki kanannya, berteriak dan jatuh ke tanah. Kamu terjebak dalam benda ini selama 3 hari hanya untuk mengumpulkan barang-barang ini. Melihat Eric Qin memasukkan permata ke dalam tas penyimpanan, Nicholas Peng mengangkat alisnya dan terdiam. Dia tahu bagaimana mungkin makhluk sampah seperti tetua Yu ini bisa menjebak Eric Qin. Eric Qin telah menguasai asal-usul sumber energi ruang dan di dunia pola dewa, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode ruang. Pasti ada senjata ajaib luar angkasa yang bisa mengendalikannya di dunia, tapi mustahil muncul di tangan tetua Yu. Tuan Qin, Senior Qin, Pak Qin, tolong maafkan aku. Melihat mata semua orang terfokus padanya, Long Yue panik dan hatinya sangat pahit. Dia dengan cepat memohon belas kasihan dan mengganti 3 panggilan berturut-turut. Sekte sihir Qi tidak bisa diandalkan sekarang. Apakah dia tidak melihat tetua Yu ditampar terbang, dan Eric Qin berdiri di samping 6 fase penilaian alam 1 penurunan. Bahkan seluruh sekte sihir Qi hanya memiliki 3 penurunan. Bagaimana Eric Qin bisa mengenal begitu banyak kekuatan 1 penurunan? Long Yue sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Apa yang terjadi? Eric Qin, yang awalnya diikat, mampu keluar dari masalah dalam sekejap, dan sekte sihir Qi bahkan bukan apa-apanya di depan orang-orang Eric Qin. Dia sangat salah dalam perhitungannya. Kalau tahu ini sejak lama, mengapa dia mengkhianatinya sejak awal? Long Yue, apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Eric Qin menatap Long Yue dan bertanya dengan tenang. Tuan Qin, aku salah. Aku telah ditipu oleh tetua Yu untuk sementara waktu dan terobsesi. Sebenarnya, aku telah setia melakukan sesuatu untukmu, hampir mencari setengah dari gunung sihir. Lihat, ini semua tempat yang pernah kukunjungi dan disinilah aku menilai bahwa lembah itu mungkin ada. Sebenarnya ada 3 tempat. Long Yue berulang kali memohon belas kasihan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia dengan cepat mengungkapkan semua kerja keras yang telah dia lakukan untuk Eric Qin sebelumnya. Eric Qin mengangkat alisnya, mengambil apa yang Long Yue keluarkan, tidak melihat dari dekat, pertama-tama melemparkannya ke dalam tas penyimpanan. Tapi, pada akhirnya kamu memilih untuk berkhianat, kan? Tanya Eric Qin. Selain itu, kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak tahu malu dan licik. Tuan, aku hanya asal bicara. Long Yue hampir menyemburkan darah. Dia bergumam diam-diam, bagaimana dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menyelamatkan Eric Qin, jadi mengatakan hal sebaliknya. Long Yue, aku ingat pernah memberitahumu bahwa ada beberapa pilihan yang hanya memiliki 1 kesempatan dalam hidup. Jika kamu memilih yang salah, tidak ada kemungkinan untuk penyesalan, kata Eric Qin penuh arti. Jika kamu mengikutiku, pencapaianmu akan lebih besar dari sekarang, tetapi sayangnya kamu telah melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkanku. Long Yue berlutut dan bersujud. Tuan, ketika aku mencari di lembah sebelumnya, aku menemukan peninggalan yang ditinggalkan oleh kultivasi iblis kuno. Menurut analisisku, 2 teknik yang terkandung di dalamnya adalah keterampilan sihir kelas 3. Dan hal-hal lain, bersedia kuserahkan semua kepada Tuan. Untuk menyelamatkan nyawanya, Long Yue dengan gemetar mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Bersambung.